Wanita itu terkejut mendapati, setiap kali Selir mulai makan makanan berminyak dan berdaging, dirinya pasti langsung muntah tak henti-henti. Sementara Selir yang sedang hamil justru aman-aman saja, bahkan kulitnya semakin halus bercahaya. Awalnya dia mengira tubuhnya sendiri bermasalah, namun sudah mencari banyak tabib, tak seorang pun bisa menemukan penyebabnya. Hari itu pelayan datang melapor, Selir ngidam ingin makan kue kacang persik. Wanita itu langsung teringat, bahwa kue itu bertolak belakang dengan teh herbal dingin. Dia pun nekat menenggak semangkuk penuh teh herbal. Benar saja tak lama kemudian, dari kamar Selir terdengar jeritan pilu. Mendengar itu wanita baru bisa sedikit lega. Kali ini dia tidak perlu lagi menanggung siksaan muntah kehamilan. Sebenarnya dia adalah orang yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Selir didiagnosis hamil anak kembar. Langsung dipuja seluruh keluarga sebagai pembawa keberuntungan. Sementara dirinya sebagai istri sah, justru dianggap beban. Lebih aneh lagi, Selir sepanjang kehamilan tidak pernah mengalami gejala apapun. Bahkan tiap hari dimanjakan oleh sang jenderal muda dengan makanan mewah. Sedangkan dirinya hanya bisa sendirian di kamar, muntah sampai keluar darah. Sampai akhirnya di hari Selir melahirkan, dia mati tersiksa oleh sakit perut. Suami yang dingin itu bahkan tak menoleh sedikit pun, sibuk merayakan kelahiran anak baru. Saat membuka mata kembali, dia terlahir pada hari Selir dinyatakan hamil. Namun gejala muntah itu tetap tak bisa dihindari. Dia segera memerintahkan pelayan membersihkan seluruh kamarnya. Setiap sudut harus diperiksa, bahkan celah ubin sekalipun. Tapi tetap tidak ditemukan apa-apa. Dengan putus asa dia membakar kamar sendiri, dan pindah ke tempat lain. Namun muntah itu masih datang, bahkan sampai keluar darah lagi. Saat Selir datang menantang dengan sombong, wanita itu sadar kalau bukan media luar, maka pasti ada masalah pada tubuh Selir sendiri. Dia pun memperhatikan dengan saksama, dan akhirnya menemukan kantung wangi yang selalu dipakai Selir. Itu adalah hadiah dari suaminya. Katanya berfungsi menenangkan hati dan menyehatkan tubuh, mengharuskan keduanya memakainya setiap hari. Wanita itu curiga bahwa suaminya sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kantung itu. Melihat Selir semakin arogan, wanita itu langsung menamparnya keras. Keduanya pun bertengkar hebat. Di tengah perkelahian itu, wanita berhasil merobek kantung wangi dari tubuh Selir, dibawa ke tabib untuk diperiksa. Hasilnya mengejutkan. Kantung milik Selir berisi ramuan penyehat kehamilan, sedangkan miliknya justru penuh dengan racun dingin penghancur rahim. Meski terkejut, jawaban itu belum menjelaskan kenapa rasa sakit bisa berpindah. Hari berikutnya, dia muntah sampai hampir tak sadarkan diri. Sementara dari mulut pelayan didapati, Selir justru makan enak dan jalan-jalan santai. Tidak ada gejala apapun. Dia mulai mencatat menu makan Selir, dan akhirnya sadar, setiap kali Selir makan, dia pasti muntah. Kalau begitu, dia bisa membalikkan keadaan. Maka dia menyuruh dapur membuat teh dingin. Selir baru saja makan kue kacang. Dia langsung menenggak teh itu habis. Seketika Selir menjerit menahan sakit perut. Sedangkan dirinya tetap aman. Dugaannya benar. Sejak itu, dia sengaja menyiksa diri dengan makanan dingin setiap hari. Hanya untuk menunggu hari kelahiran Selir, agar dia bisa membalas dendam darah. Akhirnya hari itu datang. Perutnya sendiri mulai terasa sakit. Dia tahu saatnya sudah tiba. Dia memerintahkan pelayan menyiapkan teh pahit. Juga seember air es. Selir yang tak tahu bahaya, masih bermimpi jadi istri sah sang jenderal muda. Sementara wanita itu menenggak teh pahit sampai habis. Namun anehnya Selir tetap baik-baik saja. Takut ramuan kurang kuat, dia lalu menambahkan biji teratai salju dan daun es, dicampur ke dalam air, dan menuangkannya ke tubuhnya berulang kali, hingga tak berhenti sesaat pun. Akhirnya jeritan menyayat terdengar. Perut Selir terasa seperti disobek dari dalam.